Halo teman-teman semua, saya Justin Stewart Leonardo dan di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh soal persamaan eksponen Matematika Peminatan kelas 10. Sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu dan udah gitu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan materi dan contoh soal persamaan eksponen berikut ini. Persamaan eksponen bentuk yang keempat itu rumus dasarnya seperti ini. Fx pangkat Hx ini sama dengan Gx pangkat Hx. Kalau teman-teman lihat, Fx sama Gx itu adalah basis bilangan pokok yang berbeda, tapi pangkatnya sama-sama Hx. Dan untuk persamaan yang seperti ini akan berlaku Fx-nya sama dengan Gx, dan langsung kita bisa dapatkan solusinya. Kemudian, kemungkinan yang kedua itu apabila Hx-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena berapapun bilangan yang kita punya, kalau kita pangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Dengan syarat Fx maupun Gx-nya tidak sama dengan 0. Berapapun bilangan yang kita punya, itu hasilnya kalau kita pangkatkan dengan 0 pasti 1. Tapi kalau 0 kita pangkatkan dengan 0 akan menghasilkan bentuk tak tentu nanti. Jadi nggak boleh 0 ya untuk basisnya. Dan kemungkinan yang ketiga di sini, Fx sama dengan negatif Gx dengan syarat Hx-nya itu bilangan genap. Misal kita punya bilangan 2. Kalau kita pangkatkan 2 itu hasilnya 4. Dan kalau kita punya bilangan negatif 2, kalau kita kuadratkan, kita pangkatkan dengan 2 juga, hasilnya sama-sama 4 kan? Nah, itu ilustrasinya untuk kemungkinan yang ketiga ini. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak contoh-contoh soalnya ya. Nah, contoh soal persamaan eksponen yang pertama di sini. Nilai X yang memenuhi persamaan 2x min 1 pangkat x plus 3 sama dengan x plus 1 pangkat x plus 3 adalah titik-titik. Nah, kita bagi-bagi dulu di sini. Kita lihat pangkatnya itu adalah Hx ya. Jadi Hx-nya yang sama di sini, tapi basisnya beda. Ingat lagi syarat pertama, Fx sama dengan Gx. Udah deh, kita tinggal samain aja 2x min 1 sama x plus 1. Jadi 2x min 1 sama dengan x plus 1. X-nya pindah ruas ke sebelah kiri, jadi 2x kurang x kan x. Min 1 pindah ruas ke sebelah kanan. Ganti tanda, hati-hati. Jadi 1 tambah 1 kan 2 hasilnya. Dan langsung kita dapat solusinya dari kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, di sini Hx-nya sama dengan 0. Berarti x plus 3-nya ini mesti sama dengan 0. 3-nya pindah ruas aja ke sebelah kanan. Jadi x-nya sama dengan min 3 kan. Tapi ini belum tentu jadi solusi. Si X sama dengan min 3 ini harus kita uji syarat. Syaratnya yaitu Fx tidak sama dengan 0 dan Gx-nya tidak sama dengan 0. Supaya kita tidak menghasilkan bentuk tak tentu nanti. Coba kalau kita masukin di sini F min 3. Itu berarti 2 kali min 3 dikurangi 1 itu min 7. Itu nggak 0. G min 3. Berarti min 3 yang udah kita dapat di Hx ini kita masukin ke sini. Min 3 tambah 1. Itu min 2 hasilnya juga sama-sama nggak 0. Karena hasilnya sama-sama nggak 0 di sini, baik Fx maupun Gx, berarti di sini X sama dengan min 3 itu adalah solusi yang kedua. Tapi begitu salah satu aja hasilnya 0, entah itu Fx atau Gx, udah pasti yang ini bukan solusinya. Nah, sekarang kemungkinan ketiga, Fx sama dengan negatif Gx. Berarti 2x min 1 sama dengan min dalam kurung x plus 1. Berarti 2x min 1 sama dengan min x min 1. Min x-nya pindah ruas ke kiri, jadi 2x plus x, 3x. Min 1-nya pindah ruas ke kanan, min 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi x-nya kan sama dengan 0 di sini. Nah, x-nya sama dengan 0. Ini belum tentu juga jadi solusi. Kita harus uji syarat di sini. Syaratnya, hx-nya harus genap di sini. Berarti kita masukin si x sama dengan 0 ini ke fungsi hx. Fungsi hx-nya itu adalah x plus 3 kan. Berarti H0 sama dengan 0 plus 3. Ini sama dengan 3. Dan 3 itu bilangan ganjil, teman-teman. Karena 3 itu bilangan ganjil, berarti otomatis si X sama dengan 0 ini bukanlah solusi dari persamaan ini. Jadi, yang memenuhi di sini hanya 2 dan negatif 3. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Gitu. Nah, contoh soal lagi. Contoh soal berikutnya, ini soal yang kedua ya.
Nilai X yang memenuhi 2X min 4 pangkat X plus 1 sama dengan 3X min 11 pangkat X plus 1 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, berarti 2X min 4 ini adalah fx-nya, 3X min 11 itu gx-nya. Ini pangkatnya sama-sama X plus 1. Langkah pertama, kita uji kemungkinan pertama ya, kita tinggal samain aja fx sama gx-nya. 2X min 4 sama dengan 3X min 11. 3X-nya pindah ruas ke sini jadi min X. Min 4-nya pindah ruas ke sini jadi min 7. Jadi masing-masing kita bagi dengan min 1, X-nya sama dengan 7. Kemungkinan yang pertama kita telah peroleh X-nya sama dengan 7. Dan kemungkinan yang kedua, HX-nya sama dengan 0. HX-nya X plus 1, ini sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 1. Tapi ini baru calon solusi. Ini belum jadi solusi dari persamaan ini. Kita harus uji syaratnya. Nah, uji syaratnya kalau kita masukin min 1 ini ke fx sama min 1 ini ke gx, nggak boleh menghasilkan angka 0. Ini kalau kita masukin min 1-nya ke 2x min 4, berarti f min 1 sama dengan 2 kali min 1 kurangi 4, ini min 6. Masukin lagi x min 1-nya ke gx, di sini jadi 3 kali min 1, min 11, ini min 14. Baik f maupun g tidak menghasilkan angka 0. Berarti si x min 1 ini adalah solusinya. Nah, sekarang kita uji kemungkinan ketiga, yaitu fx sama dengan negatif gx. 2x min 4 ini sama dengan negatif dari 3x min 11. Jadi 2x min 4 sama dengan min 3x. Min 11 ini jadi plus 11. Min 3x yang pindah ruas ke sini jadi 5x. Min 4-nya pindah ruas ke kanan jadi 15. Nah, jadi 5x sama dengan 15. Masing-masing kita bagi 5 kedua ruas. Jadi x-nya di sini sama dengan 3. Tapi 3 ini baru calon solusi, belum jadi solusinya. Kita harus uji syarat dulu. Kalau kita masukin 3 ke fungsi hx, itu mesti genap hasilnya. Kita cobain masukin 3 ke fungsi hx ya. Berarti h3 di sini sama dengan x plus 1. X-nya kita ganti sama 3. 3 tambah 1, 4. 4 ini bilangan genap kan? Karena hx-nya udah genap, kalau kita masukin angka 3, berarti 3 ini adalah solusinya juga. Jadi, himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan ini itu adalah min 1, 3, dan 7. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D gitu. Nah, kita coba lagi contoh soal berikutnya. Nah, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 3X min 1 pangkat 4X plus 1 sama dengan 6 min X pangkat 4X plus 1, maka X1 plus X2-nya adalah titik-titik. Nah, berarti Fx-nya itu 3X min 1, Gx-nya 6 min X, Hx-nya 4X plus 1 ya. Langkah pertama tadi kita samain aja dulu fx sama dengan gx buat dapat solusi yang pertama. Jadi 3x min 1 sama dengan 6 min x. Min x-nya pindah ruas ke sini jadi 4x. Min 1-nya ke kanan jadi 7. Ini kalau kita hitung, x-nya sama dengan 7 per 4. Kemudian, untuk kemungkinan yang keduanya, hx-nya masih sama dengan 0. Artinya 4x plus 1 ini sama dengan 0. Satunya pindah ruas ke kanan. Jadi 4x sama dengan min 1. Sehingga kita peroleh x-nya sama dengan min 1/4. Tapi x sama dengan min 1/4 ini belum tentu jadi solusi dari persamaan yang ini. Kita harus uji syarat. Kalau kita masukin min 1/4 ke fungsi f dan min 1/4 ke fungsi g, itu hasilnya tidak sama dengan 0. Kayak gini kita masukin min 1/4-nya ke 3x min 1, nanti kita dapat min 7/4. Min 1/4-nya kita masukin ke 6 min x, kita dapat min 25/4. Nggak 0 kan dua-duanya. Berarti ya min 1/4 ini solusinya. Terus kemungkinan yang ketiga di sini 3x min 1 sama dengan min 6 min x. Jadi 3x min 1 sama dengan min 6 plus x. Nanti kalau kita hitung kita peroleh x-nya min 5/2. Dan kita uji syarat juga hx-nya genap atau ganjil di sini. Kalau kita masukin min 5/2. H min 5/2 itu sama dengan 4 kali min 5/2 tambah 1. Ini kalau kita hitung min 10 tambah 1 min 9. Ganjil kan min 9. Berarti si min 5/2 ini bukan solusinya. Yang jadi solusi di sini hanya 7/4 dan min 1/4. Tapi yang ditanya X1 tambah X2. Ya udah aja tinggal kita jumlahin kan. 7/4 ditambah min 1/4. Jadi X1 tambah X2 sama dengan 7/4 min 1/4. Itu kalau kita hitung 6/4, kita sederhanain lagi jadi 3/2 gitu. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B. Kemudian soal yang keempat di sini, ini harusnya soal yang keempat ya, bukan yang ketiga.
Nah, nilai X yang memenuhi 5X min 3 pangkat X kuadrat plus X min 6 sama dengan 2X plus 6 pangkat X kuadrat plus X min 6 adalah titik-titik. Nah, di sini pangkatnya sama-sama berbentuk kuadrat, yaitu X kuadrat plus X min 6. Nah, kita pisah-pisah dulu. 5X min 3-nya itu Fx, 2X plus 6-nya Gx, kemudian X kuadrat plus X min 6-nya itu Hx. Berarti kita tinggal samain aja di sini. Fx sama dengan Gx, 5X min 3 itu sama dengan 2X plus 6, dan kalau kita hitung nanti, kita peroleh X-nya sama dengan 3. 2X-nya kan tinggal pindah ruas saja ke sebelah kiri, jadi 3X, min 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi 9 gitu. Kemudian, langsung kita dapat kemungkinan yang pertama ya, solusinya berapa. Kemudian untuk Hx sama dengan 0, kita cek di sini ternyata ada dua solusi teman-teman. X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Yang pertama, kalau kita faktorin, kita peroleh X1-nya sama dengan min 3, 2-nya sama dengan 2. Kita harus uji masing-masing dua solusi ini mana yang jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini. Nah, kita uji syarat untuk Fx tidak sama dengan 0 dan Gx tidak sama dengan 0. Nah, kita uji baik dengan menggunakan min 3 maupun menggunakan angka 2 di sini. Nah, untuk F min 3 kita peroleh hasilnya itu tidak sama dengan 0. 5 kali min 3, min 15, min 3 itu min 18, nggak sama dengan 0 kan? Tapi kalau kita masukin min 3-nya itu ke fungsi G, min 6 tambah 6, ternyata 0 teman-teman. Karena 0 ya berarti ini nggak termasuk dalam penyelesaian. Nah, sekarang kita uji syarat untuk F2. F2-nya 5 kali 2, min 3 itu 10 kurang 3, 7 ya, itu nggak 0. G2-nya 4 tambah 6, 10, itu juga nggak 0. Dan hasil yang nggak 0 itu adalah yang X2 sama dengan 2. Sehingga ini nih, himpunan penyelesaian yang memenuhi. Yang min 3-nya nggak kebawa, soalnya tadi kan G min 3-nya sama dengan 0. Kemudian, kemungkinan yang ketiga di sini 5X min 3 sama dengan min 2X plus 6. Ya. Nah, 5X min 3 sama dengan min 2X min 6. Ini kalau kita hitung, 7X sama dengan min 3, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan min 3 per 7. Nah, kita uji si min 3 per 7-nya ke Hx. Apakah menghasilkan genap atau ganjil? Angkanya udah jelek kayak gini ya, min 3 per 7. Kalau kita masukin ke X kuadrat plus X min 6, juga hasilnya udah nggak karuan ya. Nggak mungkin bilangan genap. Yang ini min 3 per 7, kalau kita kuadratkan 9 per 49, dikurangi 3 per 7 tambah 6, ini kalau dibagi juga kan pasti koma-koma. Jadi ini pasti tidak mungkin jadi solusi atau penyelesaiannya. Sehingga ya jawaban yang tepat di sini adalah yang A ya, himpunan penyelesaian yang memenuhi cuma 2 sama 3 aja. Yang penting harus teliti aja ngerjain soal seperti ini. Oke, mungkin demikian aja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh soal persamaan eksponen bentuk yang keempat, matematika peminatan kelas 10. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian semua dalam belajar. Berikut ini ada 5 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.